Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan semangat. Kembali kita berjumpa di ruang kelas TIK bersama dengan Bu Christine. Nah, pada minggu yang lalu kalian sudah belajar mengenai pengolah kata, yaitu word. Ya, jadi kalian sudah menggunakan Polaris Office, dokumen yang ada di Polaris Office itu namanya pengolah kata. Dan sebelumnya kalian sudah belajar pula mengenai paint. Ya, jadi kalau yang menggunakan laptop bisa menggunakan Paint, yang menggunakan HP bisa menggunakan Paintastic. Aplikasi tersebut dikatakan pengolah gambar. Ya, jadi yang pertama dulu sebelum UTS kalian sudah belajar mengenai pengolah gambar, yaitu Paintastic atau Paint. Kemudian beberapa minggu yang lalu kalian juga sudah belajar menggunakan pengolah kata, yaitu Polaris Office untuk yang dokumen, ya, yang mengetik itu ya. Kemudian hari ini kita akan mulai belajar mengenai pengolah angka, yaitu spreadsheet atau kita biasa mengenal aplikasi Microsoft Excel. Ya, Excel itu dikatakan pengolah angka karena di dalamnya terdiri dari baris dan kolom, dan kita bisa melakukan pengolahan angka dari aplikasi tersebut. Jadi nanti kita bisa membuat tabel, kemudian kita juga bisa melakukan penghitungan secara otomatis dengan memasukkan rumus dan lain sebagainya. Nah, sebagai pengenalan, hari ini kita akan belajar mengenai Excel, ya, pengolah angka Excel. Sama seperti yang lalu, kita bisa menggunakan Polaris Office. Kita masuk ke Polaris Office. Kita tekan tanda tambah. Nah, kalau waktu yang lalu kalian menggunakan yang warna biru ya, yang DOJX. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang warna hijau, yaitu XLSX. Ya, kita tekan yang icon warna hijau. Nah, kita pilih yang kosong, yang atas. Nah, Microsoft Excel tampilannya berbeda dengan Microsoft Word, ya. Jadi kalau Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Di sini ada kolom A, B, C, D dan seterusnya. Dan ada baris mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada jutaan baris di dalam Microsoft Excel. Tetapi untuk Excel sederhana kita tidak akan membutuhkan banyak baris ya, dan juga tidak membutuhkan banyak kolom. Setidaknya kalian mengenal apa yang bisa kita lakukan menggunakan Microsoft Excel ini, menggunakan Excel ini. Nah, yang pertama, kalau kita akan mengetik, ya, kita bisa tekan 2 kali. Kemudian kita mulai mengetik. Misalnya di sini judulnya adalah jenis-jenis pekerjaan. Kalau sudah, harus kita kunci dengan menekan tanda enter. Nah, ini sekarang sudah terkunci untuk jenis-jenis pekerjaan ini. Nah, misalnya sekarang ya, berikutnya kalau kita akan menggabungkan, jadi di sini ada kolom A, B, C begitu ya. Di sini juga ada kolom A, B dan C. Jika kita akan menggabungkan, misalnya di sini jenis-jenis pekerjaan ini kolomnya akan kita gabungkan. Kita bisa blok. Ya, jadi untuk ngeblok kita tekan A ini, kemudian di bawah ada garis, ada titik hijau ini, kalian bisa tekan kemudian tarik ke kanan. Ya. Nah, kemudian jika ingin menggabungkan ya, jika ingin menggabungkan 3 kolom ini menjadi satu, kalian tekan yang beranda. Kemudian kalian tarik ke bawah, cari yang ke bawah. Kemudian pilih gabungkan sel, ya, tekan gabungkan sel. Maka di sini akan menjadi satu kolom,
bukan lagi kolom A, B, C, tetapi untuk yang baris pertama karena kita sudah menggabungkan, maka dia akan menjadi satu kolom. Kemudian seperti sama ya, seperti pada Word, untuk pengaturan warna huruf, kemudian ukuran huruf sama ya, kemudian jenis huruf kalian bisa atur sendiri. Ya, misalnya cetak tebal boleh seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan menambahkan, misalnya di sini kita akan untuk mengetikkan kalian tinggal tekan 2 kali, sentuh 2 kali, kemudian kalian tulis nomor, kemudian pekerjaan, huruf besar semua ya, pekerjaan. Kemudian untuk yang kolom terakhir gambar ya. Nah, kemudian jika kita ingin merubah, sekarang kalian sudah mengetikkan ada di kolom A, B, dan C. Jika akan merubah ukuran kolom, kalian bisa tekan, misalnya kolom A ini mau diperkecil, kalian tekan dari atas huruf A ini, kemudian tekan batasnya, kemudian kalian tarik ke kiri untuk mengecilkan. Seperti ini. Kemudian misalnya kolom B ini akan diperbesar, kalian blok kolom B dengan menekan huruf B di atas, kemudian kalian tekan batas antara B dan C ya, yang hijau ini, antara B dan C itu kan ada garis. Kalian tekan, kemudian tarik ke kanan. Kemudian berikut juga yang C, misalnya C ini akan diperbesar, tinggal ditekan huruf C, kemudian tekan batasnya, kemudian tarik ke kanan. Ini ya. Nah, jika ingin diletakkan di tengah, kalian bisa tekan, ini di blok, tekan warna hijau ini, kemudian kalian bisa letakkan di tengah dengan melakukan perataan paragraf center seperti ini. Nah, kemudian kalian tekan bold misalnya untuk cetak tebal. Kemudian jika ingin memasukkan angka ya, angka 1, kemudian 2, misalnya seperti ini. Kemudian sama jika akan meletakkan di tengah, jika ingin meletakkan di tengah, kalian tekan center. Ya. Kemudian pekerjaan, misalnya di sini Bu Christine akan menulis pekerjaan dokter. Kemudian yang kedua misalnya akan Bu Christine masukkan pilot. Nah, sekarang kalau kalian ingin sama untuk merubah ukuran baris, kalau tadi kalian meletakkan di A, sekarang kita bisa letakkan di B, kemudian tarik batasnya ke bawah. Seperti ini. Kemudian sama juga ditekan di angka 5, kemudian tarik batasnya ke bawah. Seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya kalian bisa masukkan gambar. Untuk memasukkan gambar, kalian bisa tekan beranda, kemudian sisipkan. Kemudian pilih gambar. Misalnya di sini pilot, ada Bu Christine punya gambar pilot. Nah, kalau terlalu besar, seperti biasa kita bisa kecilkan dengan tekan ujungnya. Kemudian tarik terus ke dalam sehingga ukurannya menjadi seperti yang kita inginkan.
Kalau misalnya masih kurang lebar, kalian lebarkan bagian gambar, kemudian ini masukkan seperti itu ya. Oh, jika ternyata kok barisnya kurang lebar, kurang besar, kalian bisa atur lagi, tekan angka 4, tekan angka 4, kemudian kalian tarik. Ke bawah ya, seperti ini. Oke ya, sekarang silahkan kalian coba terlebih dahulu. Kalian masukkan tabel jenis-jenis pekerjaan, ada nomor, ada pekerjaan, dan ada gambar. Untuk gambarnya kalian boleh mengunduh dari internet ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba, Tuhan memberkati.